Kamera, roll, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendrik Andriansyah, salah satu mahasiswa di jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang kepemimpinan. Tapi sebelum ke materi, saya akan menunjukkan sedikit teaser tentang prinsip Unjani. Dan ini dia videonya. Nah, itu dia video tentang gedung prinsip Unjani. Sekarang kita mulai masuk ke materinya. Kita memulai dari arti kepemimpinan itu sendiri. Secara umum, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya untuk mencapai target atau goals yang sudah ditentukan. Sedangkan menurut Regi Revian Garis, dosen program ilmu studi pemerintahan FISIP Universitas Galuh Ciamis, mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu sifat yang berani dan bisa mengambil suatu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan moral dan logikanya. Jadi kepemimpinan adalah konsekuensi logis dari timbulnya suatu kehidupan masyarakat. Jadi menurut saya kepemimpinan adalah sebuah sikap atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang, di mana sikap ini bisa mempengaruhi orang lain untuk bergerak ke arah lebih baik. Bisa diartikan juga, seorang pemimpin harus mempunyai sikap kepemimpinan untuk bisa mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi pemimpinnya. Pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai kepala dalam sebuah sistem organisasi atau perusahaan. Nah, seorang pemimpin biasanya mempunyai karakter sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki daya inovasi yang tinggi. Yang kedua, memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dan menanggung resikonya dari keputusan yang diambilnya. 3. Memiliki sifat konsisten antara ucapan dan perilaku. Keempat adalah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang kelima, memiliki rasa dan daya untuk melindungi bawahannya ataupun pengikutnya. Yang keenam adalah memiliki rasa daya dan daya untuk mengembangkan bawahannya ataupun pengikutnya. Jika dikaitkan dengan pemerintahan, yang artinya adalah pemimpin pemerintahan biasanya mempunyai karakter sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memiliki semangat nasionalisme yang luas. Yang ketiga, memiliki loyalitas terhadap atasan secara positif. Yang keempat adalah memiliki semangat memelihara jiwa korsa dalam arti yang positif. Nah, pemimpin yang baik biasanya terdiri dari bakat, kemampuan, dan kesempatan. Bakat bisa kita ketahui dari psikotes, kemudian kemampuan bisa kita latih dari pendidikan baik yang formal ataupun non formal. Sedangkan kesempatan adalah suatu hal yang diberikan oleh orang lain, contohnya oleh instansi pemerintahan di mana diberikan kesempatan untuk menjabat suatu kepala dinas. Nah, berbicara tentang pemimpin, sangatlah penting pemerintahan mempunyai pemimpin yang baik, karena dengan pemimpin yang baik, pemerintahan itu pun akan berjalan dengan baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, ataupun politiknya. Pemimpin yang baik akan selalu bisa mengarahkan bawahannya untuk bertindak baik juga. Maka dari itu, pemimpin di suatu pemerintahan haruslah mempunyai sikap kepemimpinan yang telah dijelaskan tadi di awal. Menurut Arifin Abdurrahman, ada 6 metode dalam kepemimpinan pemerintahan. Yang pertama adalah teknik pematangan atau penyiapan pengikut. Dalam teknik ini terdapat 2 sub teknik, yaitu teknik penerangan dan teknik propaganda. Teknik penerangan dimaksudkan untuk memberi keterangan yang jelas dan faktual kepada orang-orang sehingga mereka dapat memiliki pengertian yang jelas dan mendalam mengenai sesuatu hal yang menyebabkan timbulnya kemampuan untuk mengikuti pemimpin. Kemudian teknik propaganda yaitu teknik yang berusaha memaksakan kehendak atau keinginan pemimpin, bahkan kadang-kadang bagi pengikut tidak ada pilihan lain dengan menggunakan ancaman-ancaman hukuman.
Jadi lebih ya ke ancaman untuk teknik propaganda. Yang kedua adalah teknik human relation. Teknik ini merupakan proses atau rangkaian kegiatan memotivasi orang, maksudnya itu keseluruhan proses pemberian motif agar orang mau bergerak. Yang ketiga adalah teknik menjadi teladan. Teknik teladan ini menjadi sangat cocok bagi masyarakat Indonesia, di mana ini masih berorientasi ke atas dengan memberikan contoh ke orang-orang yang harus digerakkan itu lalu mengikuti apa yang dilihat. Jadi lebih si pemimpin tersebut itu memberikan contoh-contoh kepada masyarakat agar masyarakat mau atau masyarakat itu diharapkan bisa mengikuti pemimpin tersebut baik dari segi ucapan atau tindakannya. Yang keempat adalah teknik persuasi dan pemberian perintah. Teknik persuasi atau ajakan menunjuk kepada sesuatu suasana di mana antara kedudukan pemimpin tidak terdapat batasan-batasan yang jelas. Yang kelima adalah teknik penggunaan sistem komunikasi yang cocok. Komunikasi berarti menyampaikan sesuatu yang dimaksudkan kepada pihak lain, baik dalam rangka penerangan, persuasi, ataupun perintah dan sebagainya. Yang keenam adalah teknik penyediaan fasilitas-fasilitas. Artinya adalah apabila sekelompok orang-orang itu siap mengikuti ajakan si pemimpin, maka si pengikut tersebut yang siap mengikuti pemimpin harus dibeli fasilitas oleh pemimpin tersebut seperti kecakapan dalam uang, transportasi, ataupun waktunya. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang pemimpin yang saya sukai atau yang saya harapkan ada lagi di Indonesia. Pemimpin yang saya sukai dan saya kagumi adalah Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan sebutan B.J. Habibie. Kenapa saya menyukai sosok B.J. Habibie? Karena selain dari kisah cintanya yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, beliau juga dikenal dengan kecerdasannya. Beliau pernah studi teknik penerbangan dan spesialisasi konstruksi pesawat terbang yang berhasil juga merakit pesawat Indonesia pada masa itu. Pada tahun 1960, B.J. Habibie mendapatkan gelar diploma Ing dari Technics Hot School dengan predikat cum laude. Kecerdasan B.J. Habibie sudah tidak diragukan lagi. Bahkan ia pernah melahirkan sebuah rumus yang diberi nama faktor Habibie, di mana rumus ini digunakan untuk menghitung keretakan pesawat dengan akurasi yang tinggi. B.J. Habibie juga pernah mempelopori dalam pembuatan pesawat pertama Indonesia dengan nama pesawat N250 Gatot Kaca. Pesawat ini pun hampir mendapatkan sertifikasi Federal Aviation Administration karena sudah mampu terbang selama 900 jam. Namun sayang pada saat krisis moneter yang melanda Indonesia, proyek ini harus dihentikan oleh Presiden Soeharto. Setelah proyek itu diberhentikan, B.J. Habibie kemudian diangkat menjadi wakil presiden. Beberapa bulan setelah dilantik, gejolak politik pun tidak bisa dihindarkan lagi di Indonesia yang puncaknya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto resmi lengser dari kursi jabatan presiden dan hal itu membuat B.J. Habibie harus menggantikan Presiden Soeharto. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangan dan kelebihannya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.